Lihatlah vaksin, ya, vaksin COVID-19 ini sebagai anugerah dari Ilahi, ya, anugerah untuk mengupdate, ya, mengupdate satu kinerja di dalam tubuh kita menjadi jauh lebih baik, ya, jauh lebih menyehatkan, jauh lebih menyegarkan, jauh lebih menguatkan, jauh lebih mencerdaskan. Ya. Salam, segala salam, swarga maniloka, kekal abadi. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Dimas Dewi Larasati dan narasumber kami, beliau adalah Kang Raga. Ya, Kang Raga, sehat ya, Kang Raga? Ya, alhamdulillah. Ya, sehat, masih strong ya? Ya, sehat. Baik, langsung saja, Kang Raga, saya dengar beberapa hari ini ya marak sekali ya mengenai vaksin, Kang Raga, bahwa vaksin untuk virus corona atau virus COVID-19 ini sudah tiba di Indonesia. Puji Gusti ya, sudah tiba di Indonesia dan hari ini mulai dilakukan uji coba penyuntikan vaksin tersebut ya, Kang Raga. Iya, bukan uji coba lagi ya, tapi langsung penerapan. Langsung penerapan ya. Oh ya, baik Kang Raga, di sini akan saya tanyakan. Nah, banyak sekali tuh Kang Raga penolakan mengenai vaksin ini gitu. Bahkan kemarin juga ada tayangan, entah itu tidak sengaja atau bagaimana, salah satu seorang dokter mengisyaratkan bahwa menolak vaksin tersebut dan mungkin hanya hiburan tapi yang keterlaluan ya. Tapi dampaknya di masyarakat itu kan jadi semakin gak enak, semakin kacau dan risau. Nah, untuk menanggapi masalah vaksin tersebut, menurut seorang Kang Raga sebagai praktisi spiritual dan supranatural, sebenarnya berbahayakah atau bagaimana, Kang Raga? Ya, ya, itu sudah menjadi hal yang biasa ya, di mana ada sesuatu yang baru itu selalu menimbulkan satu riak ya, riak gelombang ataupun terjadi berbagai macam kontroversi, ya kan? Pro dan kontra ya? Pro dan kontra itu hal biasa. Jadi seperti kita melempar satu benda ataupun batu ke air yang tenang, itu kan selalu menimbulkan riak, riak gelombang. Betul. Tapi pada saat batu itu sudah menyatu dengan air itu, menyatu dengan tanah yang ada di dalam air itu, ya tentu akan tenang kembali. Itu seperti ya? itu. Seperti itu. Ya. Nah, berkaitan dengan vaksin ya namanya vaksin ini kan ya dalam hal ini vaksin khusus COVID-19 ya. Ini kan virus ya, bentuknya itu virus. Virus COVID-19 ya, ini yang dilemahkan, agar dimasukkan ke dalam tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap virus itu. Ya. Nah, itu sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Oh begitu ya? Karena ini kan juga sudah dilemahkan virusnya gitu. Jadi saya rasa aman-aman saja. Aman-aman saja, Kang Raga ya. Aman-aman saja. Di samping di dalam tubuh ini kan ada sistem kekebalan ya. Ada sistem kekebalan dalam tubuh yang sangat luar biasa, yang perlu ya nanti dibangkitkan ya, daya tahan tubuh itu ya. Baik ya, Kang Raga. Jadi ya intinya untuk masalah vaksin yang hadir ini nggak perlu risau dan takut ya. Nah, Kang Raga, masyarakat kita itu kan memang sudah terlanjur parno ya, ketakutan karena memang banyak sekali pro dan kontra di situ. Nah, kita sebagai khususnya Kang Raga praktisi spiritual dan supranatural ya, solusi ya untuk mengatasi rasa ketakutan, rasa cemas itu ya, yang nanti akan malah mengakibatkan imun itu jadi lemah ya. Nah, itu apa menurut Kang Raga gitu loh? Ya, pertama kita harus berpikir positif. Berpikir positif terhadap hal apapun lah sebetulnya, bukan hanya vaksin aja ya, terhadap apapun yang masuk ke dalam tubuh ya. Apalagi kok sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh, itu harus kita sikapi secara positif sebagai suatu energi yang baik ya kan, bagi tubuh ini ya.
baik untuk kesehatan, baik untuk kecerdasan, baik untuk kekuatan, dan baik segalanya lah untuk tubuh ini. Jadi kita harus berpikir positif, ya kan? Seperti dari tayangan-tayangan awal munculnya COVID ini kan saya sudah menjelaskan juga ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Ya kita harus berpikir positif dulu, ya. Bagaimanapun virus ini kan juga makhluk hidup, ya kan? Makhluk hidup ciptaan Tuhan juga yang harus kita sikapi, ya kan, secara positif agar feedback yang kita dapatkan pun positif juga, gitu loh, ya. Begitu ya. Jadi itu. Baik. Nah, itu kan berpikir positif dalam menyikapi apapun, apalagi vaksin mungkin yang sudah terlanjur masuk ke tubuh, nggak perlu kita menolaknya dengan berburuk sangka atau kita gelisah, ya. Itu akan menunjukkan suatu lemahnya imun dalam diri kita, gitu, Kang Raga. Nah, baik-baik Kang Raga. Nah, sejauh ini Kang Raga melihat ya, setelah vaksin dimasukkan ke dalam tubuh gitu kan, dan masyarakat pun harus menanamkan rasa keyakinan dan rasa positif, kepercayaan terhadap pemerintah yang penting Kang Raga ya. Itu adakah lagi yang untuk memperkuat masyarakat kita yang sudah terlanjur berpikir lah ya, berpikir jelek gitu loh. Ya, yang jelas begini ya, kita semua kan ingin segera ya, ingin segera keluar dari permasalahan pandemi ini ya, khususnya permasalahan perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi ini, oleh COVID-19 ini. Nah, pemerintah di sini sudah memberikan satu solusi, mempercepatnya juga, yaitu dengan mendatangkan vaksin, ya kan? Biar segera selesai ya. Iya, biar segera selesai, biar kita segera bangkit dari keterpurukan. Ya. Jadi apapun bentuk dari vaksin ini, ya, ini kan sebagai upaya syariat lah, syariat untuk syariat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh COVID-19 ini, ya. Apalagi pemerintah di sini sudah mewajibkan, bahkan menggratiskan, ya, yang tadinya harus berbayar ini gratis loh, gratis, dan agar segera, yang jelas sih agar segera keluar dari permasalahan ini, ya kan. Ya, itu kesempatan yang sangat bagus sekali, ya. Jadi kita tidak perlu berpikir negatif. Betul. Biar segera masalah selesai ya. Kita tidak perlu berpikir negatif terhadap vaksin yang masuk ke dalam tubuh. Itu ya nantinya. Toh sudah banyak juga uji cobanya ya, seperti Gubernur Jawa Barat, ya, Kang Ridwan Kamil ya. Beliau kayak 2 kali ya. Kita lihat dia sehat-sehat aja, seger-seger aja gitu loh. Artinya itu sudah diuji coba. Betul. Salah gitu loh. Jadi tidak perlu punya satu kekhawatiran yang terlalu berlebihan lah, yang justru itu akan memperburuk diri sendiri. Betul. Gitu loh, ya kan. Ya, belum divaksin sudah ketakutan, sudah resah, sudah gelisah. Jadi masalahnya nggak merugikan selesai diri ya. Sendiri gitu loh. Ya, masalah nggak akan cepat selesai kan Raga ya. Merugikan diri sendiri. Nanti jadi berburuk sangka, nanti malah memprovokasi yang lainnya. Dan memang juga ada beberapa gejala setelah divaksin yang menyebabkan mungkin di situ ada ketakutan di situ, dan ada juga mungkin provokasi yang ini konspirasi atau apa gitu Kang Raga. Tapi memang benar ya Kang Raga, sekali lagi kita harus tanamkan positif dan keyakinan itu. Positif, pertama positif dulu, kita berpikir positif bahwa itu makhluk hidup yang sama-sama diciptakan Tuhan, yang sama-sama punya tugas itu mengabdi kepada Tuhan, ya kan? Semua makhluk hidup kan seperti itu ya, mengabdi kepada tuannya gitu, kepada Tuhannya gitu loh. Jadi sama kita dengan sebagai manusia juga punya kewajiban mengabdi kepada tuannya, kepada Tuhannya. Jadi kita tidak perlu berburuk sangka. Masing-masing ya. Ya, jadi kita harus punya keyakinan bahwa makhluk hidup yang masuk ke dalam tubuh kita ya, melalui vaksin ini itu betul-betul akan menyehatkan, menguatkan, menyegarkan, mencerdaskan, dan berbagai hal yang sifatnya positif, baik, menyenangkan dan membahagiakan. Kita harus tanamkan itu ya.
kan dalam mindset kita ya. Betul. Karena bagaimanapun memang yang bekerja dalam diri kita ini kan tergantung bagaimana pikirannya. Sebagai pengendali ini kan pikiran ya. Sebagai pengendali ini pikiran gitu. Gimana kita berpikir baik, berpikir positif, maka yang terjadi dalam diri kita pun baik. Ya, itu kan jangan-jangan itu ya, jangan-jangan yang ada kemarin ada gejolak jadi panas dingin karena pikirannya sudah berburuk sangka ya, ketakutan itu. Ada ketakutan seperti jadi itu. kontraksi di dalam itu. Seperti itu. Efeknya gitu. Toh tetap juga selamat juga, nggak ada masalah. Kecuali mungkin kalau memang ada riwayat penyakit, itu mungkin memang perlu ditambah lagi ketakutan ya. Perlu satu seleksi khusus, betul, ya kan. betul. Dan saya perhatikan tadi waktu ada pelaksanaan vaksin ya di istana ya. Di istana. Itu kan sebelum divaksin juga di screening dulu. Ya, di screening dulu oleh dokter khusus, oleh tim khusus, apakah ini layak untuk mendapatkan vaksin atau tidak. Itu kan melalui screening dulu. Jadi semuanya sudah jadi betul-betul diperhitungkan secara matang. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Jadi karena misal nih Kang Raga yang harus kasih contoh dulu nih, yang ngomongin positif terus gimana nih? Wah itu anugerah. Anugerah ya. Jadi saya juga harus itu ya, juga contoh ya. Anugerah buat saya kalau saya mendapatkan kesempatan pertama untuk divaksin, saya siap. Kita yang nyontohin Kang Raga ya. Iya, karena itu kan sebagai satu referensi buat perjalanan kita jadi enak. Mau kemana-mana kalau sudah divaksin kan rasanya enak gitu loh. Kita juga nggak ada rasa khawatir lagi. Iya, nggak perlu tes ini, tes itu, ya kan. Jadi sangat pentingnya pemirsa, pentingnya vaksin ini adalah salah satu bentuk pemerintah dalam menangani COVID ini yang terutama bagaimana perekonomian kita nih loh akan segera bangkit. Kita kan nggak mau begini terus marah atau pro dan kontra terus itu kan apa selesainya. Bergejolak dalam diri ini kan waduh nggak enak. Nggak enak. Gejolak dalam diri ini berupa resah, gelisah, berpikir negatif ya kan, akhirnya jadi saling mencurigai, saling membenci, apalagi membenci pemerintah, waduh itu kan menyiksa diri. Jadi dan mempersulit keadaan. Dan satu hal yang perlu dibangkitkan dalam diri kita ini kan ada ruh ilah ya. Kami berkali-kali menyampaikan ya agar meningkatkan keimanan, meningkatkan keyakinan diri kita bahwa di dalam diri kita ini ada ruh ilah ya. Dalam bahasa agama disebutkan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher gitu loh. Ya, artinya Allah ada bersama kita ya. Kalau Allah itu lebih dekat daripada urat leher, kenapa mesti takut dengan makhluk dari luar ya, makhluk kecil bahkan tidak terlihat ya, hanya sebesar virus yang secara kasat mata tidak kelihatan gitu. Kenapa mesti takut gitu loh? Nah itu kan pentingnya ada kekuatan ilah. Ya, itu kan pentingnya guru spiritual. Ya, gitu loh. Fungsinya kan untuk memperkuat, betul. Untuk membangkitkan ya. Membangkitkan potensi yang ada dalam diri yang sangat luar biasa ya, yang sering kali disebut tersimpan di alam bawah sadar. Nah, itu yang perlu dibangkitkan agar kita memiliki kesadaran. Ya. Jadi jangan hanya di bawah sadar terus gitu ya, di alam bawah sadar terus, biar kita sadar gitu loh, di atas sadar. Kembali lagi ya, kembali lagi intinya peran seorang guru sangat dibutuhkan. Iya, apalagi guru kehidupan, guru spiritual sangat dibutuhkan sekali dalam hidup dan kehidupan ini ya, untuk mengenali diri ya kan, mengenali diri secara lebih dalam lagi, di mana dalam diri setiap manusia ini ada potensi kekuatan yang maha dasar ya, potensi kekuatan Tuhan yang Maha Esa yang selama ini tidur. Betul. Ya. Nah, perlunya adanya seorang guru itu untuk membangkitkan itu. Ya. Peran dari seorang guru itu untuk membangkitkan potensi maha dasar yang selama ini tidur di alam bawah sadar. Biar terus nggak berprasangka ya. Iya, biar hidupnya tuh enak, enjoy, sehat, swarga, manioga gitu. Iya betul, karena masih ada utang sebenarnya, tapi kita bahas lain kesempatan aja. Gitu. Bang guru yang kemarin itu kan. Oh iya. Karena sibuk ya kan. Ada janji ya. Iya, next time ya kita bahas karena sekarang lagi kita membahas
vaksin ini, dan memang kita segera harus menyampaikan agar masyarakat itu benar-benar punya keyakinan dan nggak terus pro dan kontra, biar masalah perekonomian segera selesai, Kang Raga. Ya, sekali lagi kalau kami mendapatkan satu kesempatan untuk divaksin, ya nggak pertama sih, pertama kan udah ya, berikutnya lah ya. Berikutnya, percontohan dari seorang spiritual ya. Itu sangat luar biasa sekali, anugerah buat kami gitu ya. Terima kasih sekali kalau bisa seperti itu. Bisa nanti. Ya. Tinggal mudah-mudahan tidak berandai-andai ya. Ya, segera. Siap. Baik Kang Raga, menarik sekali. Tapi saya rasa kan sudah cukup ya ketegasan dari Kang Raga mengenai masalah vaksin ini. Nah, sekali lagi untuk memperkuat dan memperjelas Kang Raga, apa yang akan disampaikan Kang Raga kepada seluruh masyarakat khususnya yang menonton tayangan kita ini. Anda silahkan. Iya. Jadi sekali lagi ya, masyarakat tidak perlu khawatir ya. Anggap atau lihatlah vaksin ya, vaksin COVID-19 ini sebagai anugerah dari Ilahi ya. Anugerah untuk mengupdate ya, mengupdate satu kinerja di dalam tubuh kita menjadi jauh lebih baik ya. Jauh lebih menyehatkan, jauh lebih menyegarkan, jauh lebih menguatkan, jauh lebih mencerdaskan, dan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin, luar biasa. Seperti itu. Seperti itu ya. Nggak usah berburuk sangka dengan solusi yang pemerintah maksimal berikan. Justru akan merugikan diri sendiri kalau berburuk sangka. Terima kasih. Gitu ya. Terima kasih Kang Raga. Sangat bermanfaat lagi buat saya terutama, dan semoga kepada pemirsa yang melihat tayangan ini. Hatur nuhun anu kasuhun. Lain waktu kita bahas lagi dengan pembahasan yang tentunya cetar membahana. Salam segala salam.